Nih, pacar aku. Gimana? Itu pacar kamu. Tuh, kasih tahu. Win, kayaknya pacarnya kaya deh. Kayak aku ada di deh, balas dendam. Put, pacar kamu yang dibangga-banggakan ternyata orang miskin tuh. Artis nih, di videoin. Fit, aku tahu banget dia pasti lagi ketar-ketir sekarang tapi ketahuan sama Putri kalau dia tukang sapu. Iya kan? Kamu tuh emang kurang ajar banget ya. Gini sih. Tadi Banget ya. tadi kamu berpakaian lusuh jadi tukang bersih-bersih. Karena kita ketemu sama kamu dengan cepatnya berganti pakaian seolah-olah kamu itu orang kaya. Win, Ini ada apa ya? halo. Iya Pak. Iya. Ya udah, saya tutup dulu, nanti saya agak balik lagi. Salam. Win, kamu dari mana aja sih? Kenapa emang? Hah? Kenapa emang? Kenapa emang? Kamu kemarin kemana? Iya, kemana? Aku kerja lah. Fit, cuma ketemu aja sama kamu. Kerja kamu bilang, kamu gak usah alasan deh sama aku. Berkas yang seharusnya kamu kerjakan, aku yang ngerjakan semua, Win. Iya, Dan sekarang harus terus dikumpulkan, tahu nggak? Kalau bukan karena aku, mungkin kamu udah kena omel sama Pak Arif. kenapa sekarang banget jadinya, Fit? Makanya kalau mau libur, kamu harus izin dong. Hah? Supaya gak merepotkan teman kamu. Aku udah izin, cuma kamu aja gak denger. Ngapain aku izin sama kamu? Pokoknya gue mau tahu ya, minggu depan ada banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan. Kamu harus bantu aku. Fit, kok tiba-tiba gini? Perasaan kemarin aku kerja chill-chill aja deh. Win, Emang ada apa tiba-tiba kayak gini sih? karena kamu gak masuk kemarin, ya pekerjaan kamu terbengkalai. Dan aku harus. Aku gak masuk sehari doang, Fit. Tapi waktu kamu gak masuk itu gak tepat, Win. Terus kamu yang kerjain? Ya udah, makasih kalau gitu. Udah kan kerjaan aku sekarang mau kerjain pekerjaan aku hari ini. Makasih doang. Pokoknya kamu harus bantu minggu depan ya menyelesaikan pekerjaan aku. Dan perlu kamu tahu, hari ini Pak Arif mau mengadakan meeting sama klien, tahu nggak? Oh iya, Gak dengar kabar ya? klien yang mana? Kan banyak. Ada investor baru. Yang mau datang sini dan mau mengadakan meeting sama. Baru. Terus? Makanya ya. Nah, Makanya buka tuh HP mulu. supaya kamu gak ketinggalan Ya udah. pekerjaan, tahu nggak? Bilang sama aku meetingnya gimana? Hari ini banget. Ya iyalah, Win. Terus tiba-tiba kita disuruh nyiapin meeting gitu. Iya. Biasanya kan kita yang mengerjakan semuanya kalau ada meeting. Tapi kayaknya ini terlalu dadakan, David. Ini gak terlalu dadakan, Win. Aku baru tahu banget kalau hari ini ada investor baru. Kamu emang gak pernah mau tahu ya tentang kegiatan perusahaan. Sedangkan gaji kamu tiap bulan itu selalu cair. Kalau emang job desk aku pasti tahu, Fit. Aku kerjain apa yang harusnya aku Ini kan kerjain lah. tentang perusahaan kita, Win. Tepat di mana kita bekerja. Ya udah deh, daripada kita berdebat, mendingan ya kamu cari orang, cari karyawan yang lain, suruh bantu kita supaya kita gak kecapean. Ya ampun, Fit, ini masih pagi. Kamu udah marah-marah, terus aku tiba-tiba disuruh kerja sebanyak ini. Aku bawa tas ini bukannya gak berat, Win. Hah? Ini semuanya berkas isinya, tahu nggak? Kamu malah enak-enak gak bawa apa-apa, telat datang kemarin gak masuk. Untung aku gak domelin sama Pak Diem Arif. ya. Aku juga tahu abis ini kamu bakal ngasih tugas-tugas apa sama aku. Lagian kamu ngerjain itu juga gak gratis kan buat aku. Win. Ya udah, mending sekarang kita nyiapin meeting deh. File yang harus kamu bawa
kamu bawa? Aku punya flash disk Fit. Iya dibawa Tinggal- tapi kan. Ya iya, tinggal aku print aja. Yakin? Iya, Hah? aku belum bikin hard copy-nya aja. Udah yuk. Windy. Ya kalau misalkan Pak Aris nanti nanya, ya aku gak mau ngelindungi kamu lagi loh ya. Kemarin aku udah ngelindungi kamu. Fit, jangan gitu dong. Kita itu udah partner dari Partner lama. sih partner Win, tapi kalau kamu menyusahkan aku terus, ya Fit, hari ini doang aku nyusahin kamu. hari ini, minggu kemarin, bulan kemarin, siapa yang Kan nyusahin gak tiap aku? hari yang penting. Gak tiap Fit. Lagian hari, ya. aku selalu bayar itu sama kamu ya kan. Udah, kamu Cuma gak usah secangkir marah-marah. kopi doang, hah? Dengan pekerjaan kopinya kamu harganya yang 80.000 David. Udah deh. Sekarang udah ada waktu kamu buat ngeluh sama aku, mending sekarang siapin ruang meeting. Dan kamu kalau marah-marah terus ntar tambah tua adanya, Fit. Ya aku tua karena mengerjakan pekerjaan kamu dan diomelin sama Pak Arif terus. Kamu tua gara-gara aku. Iya, Hmm. udah yuk. Udah yuk. Kamu Ya, aku meetingnya di tempat ini. Mas, tapi kamu beneran mau ngajak aku buat meeting di kantor ini? Iya. Jadi Tapi kan aku cuma pacar kamu, aku juga bukan asisten atau rekan kerja kamu yang ada urusannya sama meeting ini. lagian ya, aku kesini itu bukan sebagai rekan kerja mereka, tapi sebagai investor. Jadi mereka yang butuh sama aku. Dan Mas, aku, iya aku tahu, aku paham maksud kamu, cuman kayak nggak profesional aja. Masa ya kamu ada kerjaan bawa pacar kamu? ya itu karena aku bangga sama kamu, Put. Jadi aku pengen semua orang yang berhubungan dengan aku itu tahu kalau misalkan kamu itu adalah calon istri aku. Iya aku ngerti, tapi kan nggak harus dibawa ke kantornya juga. Mungkin lain kali aku bisa ketemu sama mereka. Iya udah deh, kalau kayak gitu kamu nggak apa-apa tunggu di tempat yang teduh. Ntar lagi aku bakalan masuk. Iya, bentar lagi aku nyari tempat duduk. Kamu selesaiin pengerjaan kamu aja. Ya udah deh. Aku juga kalau nggak gitu. enak sama orang-orang di dalam kalau aku ikut. Iya Put. Kamu udah sarapan? Aku masih belum sarapan. Soalnya aku pengen ngajak kamu makan nanti Put. Setelah aku selesai meeting di kantor ini, aku pengen ngajak kamu makan di tempat yang kamu suka. Ya udah, aku juga kebetulan belum sarapan. Aku tahu kok. Iya, kalau kamu keluar sama aku, kamu diajak sama aku, pasti kamu nggak kira makan. Karena kalau kamu makan, nanti aku nggak ada yang nemenin buat makan. Put, aku kapan hari kan sempet nanyain tentang hubungan kita. Jadi tadi malam aku juga udah ngomong sama orang tua aku kalau aku udah benar-benar yakin buat melanjutkan hubungan ke hal yang lebih serius sama kamu. Jadi aku mau ngajakin kamu nikah. Tapi respon mereka gimana? Ya respon mereka baik dan mereka malah seneng banget karena mereka itu emang udah nunggu aku ngomongin ini sama mereka. Aku juga gak tahu kok kalau mereka bakal setuju. Aku kan juga udah sering ke rumah kamu. Iya Put, karena mereka itu juga udah sayang banget sama kamu dan mereka benar-benar mengharapkan kamu jadi menantu mereka. Iya, aku juga mau kok nikah sama kamu. Lagian mau sampai kapan sih kita pacaran terus kayak gini? Makasih banyak ya, karena kamu selama ini udah setia buat nungguin aku dan udah bener-bener sabar buat jadi pacar aku. Kamu kan juga sering marah-marah sama kamu. Nggak apa-apa kok kamu marah-marah, berarti aku salah. Ya udah deh kalau kayak gitu. Ya udah, kamu meetingnya jam berapa?
masih kurang setengah jam lagi. Tapi aku masih mau ketemu sama Pak Arif dulu. Jadi orang yang mau ketemu sama aku itu namanya Pak Arif, dan dia juga udah mempersiapkan semuanya buat meeting sama aku. Tapi kayaknya Pak Arif ada di sebelah kantor ini deh. Soalnya di sana kan ada tempat kopi. Ya udah, Dia kamu bilang- samperin aja. Iya, dia bilang tadi juga masih dia bilang sama aku suruh hubungin dia kalau udah di kantor. Enggak, kamu hubungin. Belum, tapi kamu beneran gak apa-apa sendirian? Aku nggak apa-apa, aku tunggu di sana, banyak tempat duduk kok di sini. Ayo, udah deh kalau kayak gitu. Sekalian aku juga pengen keliling-keliling daerah sini aja. Aku kan nggak pernah ke sini. Ya udah deh kalau kayak gitu. Ya Tapi ingat ya, kamu nih udah punya calon suami. Jadi Iya, aku ingat. nggak usah kamu ngelirik-ngelirik cowok lagi kayak waktu itu. Apaan sih? Kamu tenang aja. Ya udah. Puas ya. Ya udah, aku temenin Pak Arif dulu ya. Banget. Kayaknya kalau aku nunggu di sana enak deh. Ini David sama Windy kemana sih? Padahal udah tahu kan sekarang ini udah ada pertemuan penting sama klien. Dan klien ini penting banget buat perusahaan. Bisa-bisanya jam segini mereka belum datang. Awas saja kalau misalkan berkasnya nanti nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ini bukan berkas pelajaran. Wah, Pak Bayu datang lagi. Arif, pagi Pak Arif. Pagi Pak Bayu. Saya tadi habis dari depan, saya masuk sebentar, ternyata Pak Arif katanya ada di samping kantor. Iya kebetulan saya lagi nunggu karyawan saya Pak. Iya. Karyawan ini yang nantinya bakal ikut berperan dalam kerjasama kita. Ya udah, kalau kayak gitu. Tapi karyawannya belum datang. Ya mohon maaf Pak, karyawan saya kayaknya lagi ada kendala di jalan dan ya saya pastikan bentar lagi juga bakal. Oh gitu. Enggak, soalnya saya bareng sama calon istri saya Pak Arif, sama pacar saya. Kok Dia Pak Bayu itu, sendiri? ya rencananya mau saya ajak meeting buat ikut juga nanti di acara meeting ini. Ya biar dia juga tahu kerjaan saya tuh kayak gimana. Biasanya kan kalau perempuan itu kadang nggak percaya Pak Arif. Iya. Terus sekarang ada di mana? Oh enggak, sekalian diajak masuk aja. Dia itu nggak mau karena takut saya terkesan nggak profesional. Padahal kan di sini saya bukan niat buat cari kerja, tapi kan saya sebagai investor di sini. Iya. Benar. Saya mau menginvestasikan uang saya di kantor Pak Arif dan jumlahnya bukan sedikit. Dan saya juga udah terbiasa buat memberikan modal ke perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan modal dengan sistem kerjasama. Iya dan modal Pak Bayu ini, investasi Pak Bayu ini sangat berarti buat perusahaan ini soalnya di kemudian hari ada beberapa proyek yang emang butuh dana besar Pak. Nah dan ya kebetulan anak buah saya itu yang nantinya bakal ngurusin proyek ini. Makanya semua berkas-berkas yang berhubungan dengan investasi dan kerjasama dan beberapa proyek saya limpahkan sama mereka agar nanti mereka itu bisa langsung ketemu sama Pak Bayu. Itu maksud saya. Ya udah kalau kayak gitu Pak Arif. Tapi kita nggak usah bahas meeting dulu. Karena anak buah Pak Arif kan masih belum datang. Jadi saya sangat apa ya? Saya tadi dari rumah udah pagi banget datang soalnya ke sini. Kalau semisal masih belum datang ya apa-apa, saya nunggu aja. Saya mohon maaf sekali Pak Bayu dan ya ini di luar ekspektasi saya soalnya mereka itu kalau masalah waktu on time banget dan saya yakin ya kalau mereka emang ada kendala di jalan. Ya, ini juga masih kurang 20 menit kan dari waktu yang akan kita tentukan. Ya semoga aja anak buah Pak Arif nggak lebih dari 20 menit ya. Ya saya usahakan nanti saya bakal telepon terus-terusan ke bos saya biar cepat datang ke sini dan ya calon istri Pak Bayu mending disuruh masuk aja Pak daripada nunggu di luar. Di dalam juga ada tempat istirahat, ruang tunggu atau nanti istirahat di ruangan saya aja. Soalnya gini Pak Arif, tipe pacar saya ini dia itu nggak mau ganggu pekerjaan saya, tapi dia juga kadang curiga sama saya.
Makanya sekalian saya ajak ke sini supaya dia tahu pekerjaan saya. Tapi tetap aja dia nggak mau buat masuk dan ikut campur urusan kerjaan saya. Akhirnya tadi dia bilang cuman mau jalan-jalan, mau muter-muter di kantor ini, sekalian juga mau cari minum katanya. Ya kemarin sih saya dengar-dengar kalau ya Pak Bayu itu orang yang susah banget untuk deket sama wanita, dan barusan saya kaget kalau Pak Bayu bilang ya udah punya pacar, bahkan menjadi calon istri. Ya saya bersyukur masalah itu. Pak Arif kayaknya udah tahu deh sama pacar saya. Kemarin kan saya sempat bikin story bareng sama pacar saya dan Pak Arif lihat itu. Oh, Calon istri saya. ya Ya nanti coba aja semisal Pak Arif ketemu, coba aja disuruh masuk kalau misalkan mau. Kalau saya yang nyuruh dia nggak bakalan mau karena terkesan katanya saya nggak profesional. ya nanti saya coba cari pacar Pak Bayu itu, dan saya bakal minta dia untuk istirahat di dalam. Kalau gitu saya mau telepon anak buah saya dulu, Pak Bayu. Pak Bayu bisa tunggu di ruang istirahat atau di ruang tunggu? Nggak apa-apa, saya mau cari kopi di sebelah sana. Oh iya, silakan. Ayo Pak Arif. Iya. Kurang ajar banget. Kenapa nggak diangkat coba? Awas aja mereka. Kalau sampai nggak becus bikin, nah berkas-berkasnya bakal kasih pelajaran. Coba kamu lihat. Kayaknya Putri itu. Mantan kamu itu? Kok dia bisa ada di sini, Fit? Ya, aku juga nggak tahu. Dan ini kesempatan banget buat aku. Iya sih. Kamu bisa di situ ya? Hah? Kamu mau nyamperin dia? Ya dia mau ke arah sini kok. Aku Fit, tapi kan kita harus siapin ruang meeting. Kayaknya kita nggak ada waktu deh. kamu tenang aja, Win. Bentar lagi ya, kita langsung nyiapin ruang meetingnya. Yang terpenting sekarang aku mau balas dendam sama Putri. Aku ngerti sih perasaan kamu. Ya udah, bayaran selama kamu bantuin aku bakal bantuin kamu. Biar kamu terlihat keren di depan mantan kamu itu. Ya udah, terserah kamu. Mau kemana, Bu? Jalan-jalan aja sih. Oh, jalan-jalan doang. Ada kerjaan. Nggak ada, Fit. Aku juga nggak ada kerjaan hari ini. Jalan banget. Biasanya aku buka usaha di rumah. Ih, Gak usaha. mantan kamu buka usaha, Fit, ternyata. Gak usaha kelontong menurut kamu. Enggak, apaan sih? Kamu ketemu kelontong. Usaha itu banyak. Ya, siapa tahu kamu masih kerja seperti itu atau mungkin masih kerja serabutan. Oh ya, aku masih membuka perasaan aku buat kamu loh, Put. Meskipun aku Fit. pernah mutusin kamu. Apaan sih kamu? Kamu sekarang udah sukses loh, Fit. Karir kamu sekarang sudah bagus. Win, Kamu nggak mungkin cari perempuan sembarangan kayak mantan kamu ini. Ya. Apalagi aku tahu sendiri sih dari cerita kamu, mantan kamu emang kurang mampu kan? hitung-hitung aku ngebantu perekonomian dia lah sama keluarganya. Gak apa-apa kan? Tapi kamu nggak malu emang? Kalau aku sih punya mantan kayak gitu malu ya, Fit. Ya udah, gak apa-apa. Kamu lupa Lu apa, Put? kalau ayah aku itu punya perusahaan. Punya perusahaan? Bukannya perusahaan ayah kamu itu udah mau bangkrut ya, Put? Hah? Kamu dengar kabar dari siapa? Dan Udahlah, rumor itu udah tersebar di kota ini. Nah, dan semua perusahaan di kota ini ya udah tahu kalau ayah kamu bentar lagi bakal bangkrut, Put. Dan Bahkan aku sebelum kamu menderita ya, aku masih berbaik hati untuk menerima cinta kamu kembali, Put. Fit, bukannya sekarang orang tua mantan kamu ini udah jadi gelandangan ya? Bentar lagi, Win. Oke. Kasihan Iya. sih, Fit. tapi maaf ya, Fit. Aku udah punya calon suami. Oh, emang solusi terbaik kalau udah terpuruk tuh cari calon suami, Fit. Dan sebelum ada rumor kayak gitu, aku emang udah punya pacar. Oh gitu ya? Kamu udah punya pacar? Ya. Emang pacar kamu sekaya apa, Putri? Ya? Aku juga mau ngasih tahu pacar aku sama kamu. Kamu itu kalah jauh dari pacar aku. Kamu
kamu juga mungkin kerja di sini jadi karyawan atau staff biasa ya? Put, gak usah membanggakan pacar kamu deh di depan aku. Hah? Kalau misalkan pacar kamu itu masih gak punya masa depan yang bagus dan gak bisa membahagiakan kamu, Putri. Oh iya. Lihat pacar aku. Kamu nggak bakal minder. Ya, semuanya bisa diatur, Fit. Kayak gitu bisa dimanipulasi Bener kan. banget, hah? Menolak orang miskin kayaknya. Karena kalian maksa, aku bakal kasih tahu pacar aku. Nih, pacar aku. Gimana? Itu pacar kamu. Tuh, kasih tahu. Wih, kayaknya pacarnya kaya deh. Kayak aku ada di deh, balas dendam. Iya, nggak usah minder dong. Kamu harus percaya diri di sini. Kenapa Iya sih? juga Kamu sih. minder ya? Ini cuma ngelihat fotonya aja, kamu udah bisik-bisik sama teman kamu. Put, Atau mau aku bandingin sekalian? emang aku percaya gitu aja sama kamu. Hah? Iya. Semuanya sekarang bisa diedit, tau nggak? Apalagi sekarang itu, ya Tolong ya, aku itu bukan orang stres yang edit foto aku sama cowok lain. siapa Iya. tahu kamu ambil foto di sosial media orang kaya, kemudian kamu Bener edit. banget. Sekarang tuh udah serba AI. Dan Bener banget. aku tahu banget kehidupan mantan kamu ini kan sekarang kayaknya butuh validasi ya. Dia menolak orang-orang nyebarin rumor tentang dia. Kayaknya dia nyulasin satu-satu sama orang kalau sekarang dia lagi baik-baik aja. Padahal Berarti lagi terpuruk. Kalian percaya dong kalau di foto ini orang kaya? Ya, tapi aku gak percaya kalau itu pacar kamu pun. Ya udah, Wi, mendingan kita masuk ke kantor karena Iya. bentar lagi kita bakal ketemu sama orang penting dan meeting sama beliau daripada ngomong sama orang miskin yang orang tuanya bentar lagi bakal bangkrut. Ya enggak? Ya udah, bawa waktu ya. Bener banget. Kalau bukan karena aku ada tujuan tertentu, aku gak mungkin bakalan mau buat punya putra kayak gini. Pinggang udah mulai sakit, nyapu juga sambil diliatin orang. Gimana ya kalau misalkan apa yang aku rencanakan gagal semua? Win, Pak Arif kok gak ada di ruangannya ya? Gak usah mikir. Tunggu, bentar. Coba kamu lihat laki-laki yang lagi nyapu itu. Bukannya dia yang di foto tadi. Bener banget. Calon suami. Iya, calon suami Putri. Ternyata tukang sapu, Fit. Ini nggak salah lagi sih. Ya, ini dua kemungkinan. Putri bakal diporoti sama laki-laki itu, atau mungkin Putri emang udah tahu kalau dia tuh orang miskin. Udah deh, mendingan kita samperin aja. Ayo. Ini calon Ada apa, Mas? suaminya Putri ya? Calon suami Putri. Kok ternyata orang sapu sih, Fit? Eh, Nggak nyangka banget ya. jadi laki-laki harus gentle dong. Bentar. Kalau kamu emang orang miskin, bilang sejujurnya sama calon istri kamu kalau kamu itu orang miskin. Jangan sok-sokan pakai jas, berpenampilan rapi seolah-olah kamu pengusaha dan banyak hartanya. Tapi kenyataannya kamu seperti ini. Bentar, Mas. Mas dan Mas siapa ya? Kok bilang Putri? Putri itu siapa, Mas? Gak usah belanda Iya. beko deh. Kita tahu kamu tuh nggak kenal sama kita, tapi kita tahu sama kamu dan kamu ternyata penipu handal ya. Kamu bilang sama semua orang kalau kamu itu pengusaha atau apa? Ternyata sekarang kenyataannya tukang sapu. Mbak, lama-lama aku masukin nih sapu ke mulut kamu. Kamu juga. Orang miskin bisa apa sih? Aku nih gak kenal ya sama kalian-kalian yang kalian maksud putri-putri siapa dan pengusaha-pengusaha apa maksudnya? Ternyata sosial media itu sangat membahayakan ya Win ya. Hah? Orang sangat gampangnya bisa ditipu sama orang miskin untuk memanfaatkan targetnya. Lama-lama aku tonjok juga nih muka kamu.
kamu tuh cuma orang miskin ya, hah? Dan pekerjaan kamu cuma tukang sapu di sini. Kamu bilang aku orang miskin, emang kalian orang kaya, hah? Ya iyalah kita Datang orang aja kaya. jalan kaki, kalau emang orang kaya dikawal tuh pakai bodyguard. Kamu berani ya sama kita berdua? Apaan Kamu itu cuma tukang sapu di sini, jelas-jelas level kita udah beda banget ya. Ya udahlah, kalau menurut kalian lebih oke dari aku, ya udah gak usah ngeladenin aku. Emang lebih Atau oke. jangan-jangan kalian gak punya uang, terus tiba-tiba mau nuduh aku, nanti aku tonjok kamu, terus kamu mau visum, minta Kamu uang masih nggak sama aku. ngerti aja ya. Calon istri kamu itu udah ngaku-ngaku sama kita berdua. Bener banget. Calon istri siapa sih? Putri siapa? Putri. Pacar aku itu namanya Sinta, bukan Putri. Sinta ini penipunya yang mana sih, Fit, yang bener? Rin, Dia omongin penipu juga emang percaya. banyak targetnya untuk diporotin. Hah? Mungkin dia udah punya mangsa lain selain Putri untuk memperkaya hidupnya, dan dia seolah-olah menjadi petugas kebersihan di sini untuk menghindari dari pihak yang berwajib. Bisa Mas, jadi. Mbak, saya kasih tahu ya. Muka tampang yang tampan seperti saya, kalian bilang penipu, tapi kayaknya kalian berdua deh yang cocok buat jadi penipu. Hah? Suka morotin orang, iya kan? Oh, aku paham nih cara mainnya, Fit. Gimana, Win? Sekarang dia kan cuma jadi tukang sapu. Aku paham banget, pasti ceweknya banyak yang mau dia porotin, iya kan? Kamu mau jadi tukang sapu juga? Hah? Iya, amit-amit ya. Sapu kayak gitu cocoknya dipegang sama kamu. Udah lah, Win. Sebenarnya gak ada manfaatnya buat kita. Tapi aku paling kesel ketika Putri membanggakan pacarnya yang gak berguna ini. Hah? Lucu banget sih. Lama-lama aku tunjuk juga nih. Aku nih gak kenal ya sama kalian berdua, tiba-tiba datang bilang aku Ya pengusaha, bilang aku nipu, bilang aku pacaran sama Putri. Mumpung ada kesempatan ya, aku video Ya udah, orang. video aja. Ya nanti aku bakal kasihkan video ini ke Putri. Kasihkan sama Nih Putri. Put, pacar kamu yang dibangga-banggakan ternyata orang miskin tuh. Artis pegangannya. nih, di videoin. Fit, aku tahu banget dia pasti lagi ketar-ketir sekarang takut ketahuan sapu nih kalau dia tukang sapu, iya kan? Ya udah, Aku hitung sampai 3, kalau kalian gak pergi, sapu ini bakalan melayang ke kepala kalian. daripada kita Satu. ngelayanin dia, mending kita pergi. 2. Juga. Apain sih? Tiba-tiba datang bilang aku penipu, bilang aku pacaran sama Putri. Aku heran sama dia. Dia aku lanjut nyapu aja deh. Ada orang aneh. Bagas, Ini Mas, Sinta. kamu kemana aja, Mas? Selama ini aku nyariin kamu, tahu nggak sih? Selama sebulan, Mas, kamu ngilang. Terus tiba-tiba kita nggak sengaja ketemu di sini. Ini, kamu jadi tukang sapu? Gimana ya? Aku bilangnya sama kamu. Gini ya, Sinta. Aku sebenarnya malu buat ketemu sama kamu dan buat menceritakan semua tentang ini sama kamu. Aku tuh malu ketemu sama kamu karena keadaanku udah gak sama kayak dulu lagi. Iya. Kantor aku udah bangkrut dan makanya selama sebulan ini aku gak ngubungin kamu dan kita lost kontak karena ya aku ngerasa gak pantas saja. Sekarang aku gak punya apa-apa. Aku gak punya mobil, gak punya rumah, gak punya kerjaan, dan sekarang kerjaan aku cuma jadi tukang sapu. Ya kenapa kamu nggak cerita sama aku? Ya, Kenapa kamu malah ngilang tiba-tiba kayak gini sih, Mas? ya karena aku malu sama kamu. Aku mau cerita gimana, sedangkan kita udah terbiasa hidup enak, terbiasa hidup mewah. Tapi semenjak kerjaanku gak enak, aku gak mau ngajak kamu susah bareng sama aku. Aku pikir kamu bakalan bareng sama orang lain dan bakalan aku biarkan kalau memang kamu mau bareng sama orang lain. Mas, emang kamu pikir aku suka sama kamu karena harta kamu? Karena semua kekayaan kamu? Enggak, Mas. Aku tuh beneran sayang sama kamu. Aku nggak mandang secara materi kamu. Sekarang kalau udah kayak gini, apa kamu nggak kasihan sama aku? Selama ini aku cariin kamu. Apa kamu pernah cariin aku? Ya aku gak nyariin kamu karena aku gak enak. Aku malu, Sin. Ya seandainya aku tetap jadi orang kaya, aku gak bakalan begini sama kamu. Cuman di dalam hati aku sangat sayang sama kamu. Tapi aku kan punya pikiran juga.
kalau misalkan aku hidup susah, aku gak mungkin ngajak orang yang aku sayang buat bareng hidup susah bareng sama aku. Aku pengen orang yang aku sayang hidupnya senang dan hidupnya bahagia tanpa kekurangan soal ekonomi. Karena aku tahu kan, di dunia ini kita hidup butuh uang. Kalau kita gak ada uang, semuanya gak bakalan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita mau makan aja pakai uang buat beli beras kan. Kita mau apa-apa juga pakai uang. Jadi kalau aku cuma jadi tukang sapu, aku ngerasa gak sanggup dan ngerasa gak pantas buat ngebahagiakan kamu. Iya, aku paham kok Mas. Tapi kalau kamu beneran sayang sama aku, kamu gak akan ninggalin aku lagi. Aku mohon ini terakhir kalinya Mas. Aku sayang sama kamu dan aku bakal menerima apapun kondisi kamu. Asalkan kita bareng-bareng terus, aku pasti bakal support kamu. Kapanpun kamu butuh bantuan aku, atau kapanpun kamu butuh cerita sama aku. Aku mohon kamu ngomong sama aku Mas, jangan main pergi gitu aja. Aku gak enak, aku kan laki-laki. Masa aku mau ngeluh soal kerjaan dan uang sama perempuan atau apalagi pacar aku. Ya harusnya aku yang usahain semuanya sama kamu Sin. Apa yang kamu butuhkan harus aku penuhin, dan apa yang kamu inginkan aku harus penuhi semuanya. Tapi sekarang aku bisa apa? Kamu bisa lihat deh keadaan aku sekarang. Apa kamu gak malu dilihat orang-orang ngomong sama tukang sapu, sedangkan kamu kan orang kaya, cantik juga. Aku gak pernah malu Mas. Sekarang yang aku harapkan itu aku cuma pengen sama kamu. Jadi aku mohon sama kamu, kita sama-sama lagi kayak dulu ya. Aku mohon sama kamu Mas, kamu jangan pernah pergi lagi dari aku. Tapi kamu serius mau sama tukang sapu kayak Aku aku? serius. Aku janji sama kamu, aku bakal nemanin proses kamu. Aku bakal temani kamu dengan kondisi apapun Mas. Asalkan Terus? kita sama-sama terus. Terus tentang keluarga kamu gimana? Iya, aku nggak peduli. Mau keluarga aku melarang aku untuk ketemu kamu, aku pasti bakal tetap ketemu sama kamu Mas. Karena aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu Mas. Aku takutnya keluarga kamu malah keberatan, Sita. Sedangkan saudara-saudara kamu yang lain juga suaminya kaya-kaya. Masa cuman kamu yang punya suami tukang sapu aja kayak aku? Mas denger aku. Emang kamu pikir kamu bakal punya hubungan sama keluarga aku? Enggak kan Mas? Kamu bakal punya hubungan sama aku. Ya, Dan aku yang bakal nerima keadaan kamu. aku cuman kasihan aja sama kamu. Aku takut kamu dibeda-bedain lagi nanti sama keluarga Ya kamu. aku nggak peduli. Mau keluarga aku beda-bedain aku tetap pilih kamu. Asal kamu janji kamu jangan ninggalin aku lagi. Oke? Mana ya? Please. Kamu harus janji sama aku. Sekarang aku tanya deh sama kamu. Kamu harus janji dulu. Udah, aku janji. Tapi sekarang aku mau tanya sama kamu. Apa yang ngebuat kamu tetap milih aku? Dan apa yang ngebuat kamu tetap mau bertahan sama aku? Sedangkan kamu kan sudah tahu keadaan aku sekarang gimana. Keadaanku sekarang udah begini. Dan di luar sana kan banyak laki-laki yang lebih tampan, lebih mapan. Tapi kamu masih milih aku. Sejujurnya, aku nggak punya alasan apapun untuk mencintai kamu, Mas. Jadi, untuk saat ini, yang ada di pikiran aku cuman kamu aja. Ya udah deh, kalau begitu sekarang kamu ikut aku bakalan ngelamar kamu. Nah, yuk. Halo. Iya sayang. Nanti malam jadi kok. Iya dong, dimanapun tempat kamu. Loh, kok diganti pakaian aja sih? Katain dulu ya. Kamu tuh emang kurang ajar banget ya. Gini sih. Tadi Banget ya. Tadi kamu berpakaian lusuh jadi tukang bersih-bersih. Karena kita ketemu sama kamu, kamu dengan cepatnya berganti pakaian seolah-olah kamu itu orang kaya. Kamu penipu ulung banget ya. Udah berapa korban yang udah kamu peras hartanya? Bentar mas, saya bingung. Saya minta maaf untuk yang tadi saya nggak ngeliat. Tapi saya berpakaian lusuh.
Saya belum pernah ketemu sama kalian berdua. Ini emang gayanya penipu begini nih. Tadi kamu bilang juga bingung, sekarang bingung. Aku gak pikun dan aku masih ingat kalau itu kamu, tau nggak? Aku udah videoin kamu dan aku gak bakal lupa. Kalian ini salah orang mungkin. Aku dari tadi di sini karena aku ada kepentingan buat meeting di kantor. Yang di sebelah sana. Kalau mau nipu kamu salah orang, hah? Kita gak gampang ditipu, ya? Yang gini deh. Aku nipu apa sama kalian? Nipu apa kamu bilang? Kamu habis kegentok apa sih kepalanya? Tadi kamu jadi tukang sapu, sekarang udah tiba-tiba rapi aja. Kamu tuh penipu banget ya. Kalau Putri boleh kamu tipu, ya? Kamu berpakaian rapi seperti ini, kemudian kamu tahu targetnya kalau dia tuh orang kaya, kemudian kamu mau memeras Putri. Kamu Iya. kenal dari mana sama pacar aku? Udah berapa perempuan yang udah kamu gituin? Bener banget, udah berapa perempuan. Tadi kamu udah nyebut Sinta, kalau dia itu pacar kamu juga, ah? Iya. Gimana sih? Gak usah pura-pura lupa deh, Aku nggak actingnya kenal gak sama bagus di sini. Sinta siapa sih yang kalian maksud? Bentar lagi mau bilang siapa lagi sama kita? Ngomong pacar kamu. Aku kasih tahu ya sama kalian. Yang pertama aku nggak kenal sama yang namanya Sinta dan aku belum pernah ketemu sama kalian. Jadi kalian nggak usah marah-marah di sini. Aku juga bisa ngelawan kalian ya. Tadi kamu gak kenal sama kita, ah? Sekarang bilang kamu gak kenal juga sama kita. Udah gak masuk akal cara kamu. Win, Kalian ini stres atau gimana ya? orang ini sangat meresahkan. Sebelum banyak korban yang berjatuhan, yang diperas hartanya sama dia, Kayaknya ini harus diusut tuntas ya orang kayak dia. Ya. Gak boleh ada jadi sampah masyarakat kayak gini. mendingan kita langsung laporkan aja ke pihak yang berwajib. Ya udah Dan kalian laporkan aja. Nanti aku bakalan laporin balik karena kalian udah mengganggu ketenangan aku. Kamu pikir kamu bakal menang di sini? Kita udah punya video kamu. Kita udah punya bukti yang kuat buat ngelaporin kamu. Kalian mau video atau apapun, aku nggak peduli. Yang jelas aku baru pertama kali kenal sama kalian. Dan kalian datang marah-marah sama aku. kalau kamu emang gak kenal sama kita, dan tapi kita udah tahu akal busuk kamu. Oke, tadi kamu bilang gak kenal sama kita, tapi sekarang udah gak masuk akal kali. Kalau bisa kamu bilang gak kenal, belum juga nyampe sejam kita ketemu. Kalian ini orang mana sih? Ya, aku cuma kasihan aja sama Putri, Win. Hah? Sih. Dia bakal diporotin sehabis-habisnya sama laki-laki ini karena dia gak mau bekerja susah, ya, dan dia mau uang yang instan, uang yang banyak tanpa harus bekerja. Seharusnya kamu malu dong sebagai laki-laki. Ngapain aku malu? Kalian ini kenal di mana sih sama pacar aku? Dia itu calon istri aku, Bu. Tapi kalau Sinta aku nggak tahu sama sekali. Ternyata Putri udah masuk dalam perangkap kamu ya. Hah? Kamu kemudian menikah sama dia dan bawa kabur hartanya Putri, ya kan? Tapi sebelum itu terjadi, aku bakal gagalin rencana kamu yang busuk itu, tau nggak? Ya udah, gagalin aja kalau bisa. Lagian aku juga udah mau nikah sama Putri. Kayaknya Dan- ini orang stres David. Ya, kita harus bawa ke Putri terlebih dahulu supaya Putri bisa sadar kalau pilihannya itu orangnya brengsek, tau nggak? Yang brengsek itu suka kalian. Campur urusan orang. Yang berhasil tuh kamu. Jadi kita sih, Ya udah udah. jelas-jelas kamu. Dia gak bakal ngaku kalau gak ada Putri, Win. Mendingan kita seret dia, bawa dia ke hadapan Putri. Udah yuk. Udah, kamu ikut aku. Kamu kemana sih? Maaf Pak. Mbak Putri kan? Iya, kenal sama saya. Iya, kenal sih enggak, tapi saya tahu kalau Mbak Putri ini calon istrinya Pak Bayu kan? Pacar istri Pak Bayu. Iya bener. Kalau boleh tahu, Bapak ini siapa ya? Nama saya Arif. Saya pemilik perusahaan ini dan orang yang nantinya bakal dapat investasi dari Pak Bayu. Iya Pak, sebenarnya saya diajak sama pacar saya ke sini, cuman tadinya saya nggak mau masuk. Terus karena pacar saya lama banget, jadi saya masuk aja. Iya, Pak Bayu juga bilang gitu, dan ya emang tujuan saya untuk nyari
karyawan saya yang belum datang, sekaligus ya kalau emang ketemu Putri saya bakal ajak Bu Putri masuk. Di dalam ada ruang tunggu, ada kantin, dan ya kalau memang mau tempat yang lebih private, nanti Mbak Putri bisa pakai ruangan saya untuk istirahat. Enggak, makasih kok Pak Arif. Saya cuma mau bilang sama Pak Arif, kalau tadi ada 2 karyawan Pak Arif itu udah menghina dan ngerendahin saya di depan pintu gerbang. Namanya itu David sama Windy. Apa? Saya nggak mau tahu ya Pak Arif. Pak Arif itu harus ngasih pelajaran sama mereka. Kalau enggak, saya bakal aduin semuanya sama pacar saya, dan pacar saya bakal ngebatalin kerja sama ini. Iya. Mbak Putri sabar dulu. Kalau masalah ini biar nanti saya kasih pelajaran buat mereka, dan saya bakal kasih sanksi yang tegas. Bahkan nanti saya bisa pecat mereka, Bu. Asalkan Mbak Putri nggak ngaduin ini sama Pak Bayu. Semua bakal saya selesaikan di sini. Kalau nggak ngadu, kayaknya saya bakal tetap ngadu deh sama pacar saya, karena ini termasuk image dia juga. Saya juga harus ngejaga martabat dia juga. Karena udah direndahin sama karyawan Pak Arif sendiri. Emang perusahaan ini nerima karyawan kayak gitu ya? Dari semua tes ujian masuk ke perusahaan ini, semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur, Bu. Dan saya ngerasa nggak nyangka kalau perbuatan kedua karyawan saya bisa segitunya. Atau jangan-jangan Ibu kenal sama mereka atau punya masa lalu yang nggak baik sama mereka? Saya kenal sama mereka. Saya juga kenal sama David. Dulu David itu suka sama saya dan pernah saya tolak. Makanya dia nggak terima kalau saya punya pacar. Iya. Ya saya ngerti maksud Mbak Putri, tapi tolong jangan sampai investasi Bayu buat perusahaan ini dibatalkan hanya gara-gara karyawan saya yang nantinya bakal saya kasih sanksi yang. Kalau gitu kita cari Pak Bayu sekalian, nanti bakal saya pertemukan dengan karyawan yang emang bermasalah itu. Ya udah, saya juga mau ketemu sama pacar saya. Aku bakal. Fit, kamu apaan sih, Fit? Put, Ini ada apa? kamu udah ditipu sama laki-laki ini, Put. Tipu apaan sih? Kamu juga gak kenal ya sama calon suami aku? Tadi aku udah mergokin dia ya, bekerja jadi tukang bersih di sini. Dia pegang sapu, tau nggak? Dan 5 menit kemudian aku ketemu lagi sama dia dan berpakaian seperti ini, Put. Nggak masuk akal. Ya emang gak masuk akal. Iya, Pak Arif, saya minta maaf, Pak Arif. Ini masalah genting, Pak Arif. Saya kenal sama Putri. Dan, berarti investor yang mau memberikan dana adalah Putri, Pak. Itu pacar dari orang yang bakal investasi di perusahaan. Kamu udah apain pacar aku? Put, Cari mau berterima kasih dong sama aku. Pak Arif, Putri udah gak dijebak sama laki-laki ini, Pak. Dia mengaku kaya untuk morotin Putri, Pak. Fit, kamu pikir saya orang gila? Saya nggak tahu orang yang mau investasi di perusahaan saya. Dan kamu, arti maksud kamu? Saya ada videonya, Pak. Ini videonya, Pak. Bentar, Pak. Ini videonya. Tapi mirip kamu. Iya emang dia kamu gimana ngelak sih? lagi ya. Lihat. No, lihat. Mau ngelak apa lagi kamu? Put, dia Oh ya, Put. Banyak hal yang belum kamu tahu. Saudara kamu. udah. Apa? Iya. Jadi dia itu kembaran aku. Aku ini punya kembaran. Pernah ceritakan sama kamu. Kembaran sih. Iya, aku pernah. Dia itu udah sekitar 2-3 bulan dia nggak pulang ke rumah. Gak usah klarifikasi, dia udah gak berguna. Bener banget, Ya, Kamu dia- pembelaan di sini, Pak Arif. Orang ini meresahkan, Pak. Sebelum ada korban selanjutnya, mendingan kita bawa ke pihak yang berwajib, Pak. Supaya dia gak merugikan banyak orang, Pak. Arif, ini karyawan Arif. Ya ini orang yang saya tunggu yang bakal. Pertama dia udah nggak profesional. Yang kedua, saya dituduh yang enggak, saya dibilang penipu. Bahkan di depan banyak orang tadi di sana, saya dimaki-maki sama mereka. Udah bosan kerja sama saya. Dit. Kenapa, Pak? Padahal kamu udah tahu kan,
usaha kita ini butuh investasi yang besar. Kamu masih mengira karena aku nggak ada bukti. Jadi investornya Fit, kalau saya nggak tahu asal usul investor itu, saya nggak bakalan terima dia di investor, Fit. Kalau dia nggak punya aset triliunan, aku mana mungkin sih? Ya ampun. Kenapa? Pak, Kalian ini masih berarti nggak salah percaya? paham, Pak. Kalian nggak percaya kalau aku Win, Beneran dua, Fit. beneran keluar, Win. Ini ada apa ya? kalian berdua yang tadi bilang aku siapa pacaran sama Putri, terus pacaran. Ini berarti aku Putri. yang kamu maksud Sinta itu dia. Itu Sinta. Kamu punya kembaran, Mas? Jadi gini ya, aku mau ngomong sama kamu tuh. Jadi sebenarnya aku tuh cuman pura-pura aja buat jadi tukang sapu. Pura-pura? Nah, aku juga pengen ngeliat kalau misalkan kondisi aku lagi gak punya apa-apa, kamu mau tetap bertahan sama aku apa enggak. Tapi ternyata kamu tetap bertahan. Jadi aku sebenarnya tetap usahaku tetap. Jadi aku juga mau ngasih tahu kalau misalkan aku ada saudara kembar sama kamu. Ini gara-gara Bos, saya minta maaf, bos. Saya nggak tahu, bos. Bos, saya minta maaf, bos. kan aku udah bilang. Iya, Pak. Tapi kamu gak percaya? Oh, aku lupa lagi. Jangan dong, bos. Saya minta maaf, bos. Saya hilang, Arif, bos. kalau misalkan Pak Arif masih butuh dengan uang yang bakalan saya investasikan di perusahaan, bisa mau mereka berdua, Pak Arif percaya. Iya, mulai detik ini dari kamu karyawan. Ya, aku mau minta maaf ya. Tapi kenapa mereka kenal sama kamu? Mereka teman aku dulu pas waktu sekolah, dan David itu suka sama aku tapi aku nggak mau. Kamu jangan jatuh. Pak, jangan, Pak. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Lanjut, Pak. Pak, saya minta maaf, Pak. Put, tolong saya dong, Put. Jangan pecat saya dong, Put. Arif. Pak, saya butuh pekerjaan ini, Pak. Pak, saya minta Aku nggak mau tahu ya, karena kamu udah ganggu calon istri aku sekarang. Kamu bersihkan kantor Pak Arif sampai bersih kalian berdua. Kalau nggak Pak Arif, kalau mereka nggak mau, nggak usah dicarikan dia juga. Tapi kita nggak dipecahkan, Pak. Udah, Pak. Pak Arif. Ya udah deh, kalau kayak gitu, kita pergi aja. Bentar dulu, aku masih belum kenalan. Hai, aku Putri. Aku Sinta. Ini berarti Ini kalian kembar. kalian kembar. Iya, selama ini aku nggak ngomong sama kamu. Ya ampun, Tapi sekarang sebenarnya- begini aja deh. Daripada kita lama-lama di sini, kamu sama aku langsung pergi ke rumah buat temuin keluargaku yang lain juga. berarti kamu jadi buat ngelamar aku, Mas? Iya, ya udah deh Put. Kalau begitu, kita berdua pergi dulu mau Iya, ke rumah. Mau ngenalin sama orang tua dulu. Iya udah. Nah, yuk. Kalau begitu, Kita duluan ya. Tapi itu nggak mirip banget sama kamu. Iya, karena aku udah pernah bilang sama kamu kalau kembaran aku itu dia itu udah nggak pulang, udah bilang. Ternyata ini alasannya. Dia itu berarti cuman pengen tahu sifat dari calon istrinya. Karena selama ini yang aku tahu ya, dia tuh emang salah terus kalau cari perempuan, cuman memanfaatkan kekayaan dia aja. Tapi aku minta maaf ya, itu tadi teman-teman aku udah ngira kamu tukang sapu kayak gitu. Udah nggak apa-apa lagian. Mereka juga udah dapat balasan. Yaudah, kalau kayak gitu kita lanjutin buat meeting. Kamu harus ikut aku. Udah.